Sakit Husada. Di dalam kantor General Manager, Winda Su dan Jennifer Wu juga sedang melihat peta. Di tempat yang sama di atas peta mereka, juga terdapat tanda lingkaran merah yang sama. Jennifer Wu berkata, Distrik Marina sudah mengeluarkan kabar, ingin melelang tanah ini, digunakan untuk pengembangan rumah sakit. Sekarang sudah mulai mengundang berbagai perusahaan medis dan obat-obatan di kota Zhonghai untuk melakukan tender. Keluarga Su dan keluarga Han pun sudah berpartisipasi dalam tender. Tatapan Winda Su panas membara, pusat bisnis yang begitu bagus, lahan yang begitu bagus. Siapa yang berhasil mendapatkan tanah ini, benar-benar kemakmuran berkepanjangan. Keuntungannya sangat besar untuk perkembangan perusahaan medis dan obat-obatan. Tetapi sayang sekali, rumah sakit Husada terlalu lemah, tidak memiliki kualifikasi tender, juga tidak memiliki kemampuan untuk menawarkan harga. Jennifer Wu mendesah, iya, rumah sakit Husada kita bisa dikembangkan perlahan-lahan, tetapi kesempatan seperti ini langka sekali. Jika dilewatkan, kesempatan rumah sakit kita untuk menjadi rumah sakit komprehensif tingkat 3 di masa depan akan menjadi sangat kecil. Winda Su bertampang iri, tetapi harga awal dari lahan ini, secara konservatif juga sekitar 600 juta yuan. Pada akhirnya pasti akan melebihi 800 juta yuan. Secara logika, perusahaan Chen hanya bergerak di bidang properti rumah, bahkan sangat properti bisnis pun jarang, kenapa dia juga begitu antusias terhadap lahan ini. Mungkin tidak dia menerima amanah dari seseorang. Winda Su berkata, Jennifer, apa maksudmu? Jennifer Wu berkata, sebelumnya Bang Mawar menyulitkan kita, tetapi karena satu perkataan dari Tuan Ling, menyebabkan kejatuhan Direktur Utama Zhang, dan Bang Mawar langsung disegel. Leo Li sendiri memikul rotan datang memohon maaf, serta memberikan 50 juta yuan. Pada akhirnya, Larry Chen bahkan datang untuk memberikan kita dana sebesar 300 juta yuan. Kali ini Larry Chen begitu berambisi terhadap lahan ini, apakah juga karena arahan Tuan Ling di balik sana? Winda Su mengernyitkan alis. Jennifer Wu melanjutkan, Tuan Ling ini sangat menaruh hati padamu, rasanya dia sudah jatuh cinta padamu. Kali ini aku merasa Tuan Ling juga sedang melakukan siasat demi kamu. Mungkin dia ingin membantumu mendapatkan lahan ini. Tidak mungkin. Winda Su langsung membantah. Lahan ini sama sekali tidak bisa didapatkan tanpa 8 atau 900 juta yuan. Aku dan Tuan Ling tidak pernah bertemu sama sekali. Bagaimana mungkin dia mengerahkan begitu banyak untukku? Jennifer Wu, kamu bodoh tidak? Jennifer Wu berkata, aku hanya sekedar firasat saja. Selain itu, aku merasa Tuan Ling ini benar-benar baik padamu, bahkan sudah menyuruh Larry Chen memberikan 300 juta yuan. 8 atau 9 juta yuan juga bukan apa-apa bagi Tuan Ling. Setelah kamu bercerai dengan Eric Ling, apakah boleh kamu pertimbangkan Tuan Ling ini? Winda Su menyeringai, Jennifer, kamu omong kosong apa? Tuan Ling itu, aku pikir setidaknya juga sudah 7 atau 80 tahun. Kamu masih bisa turun tangan. Jennifer Wu berpikir sejenak, lalu dia menyetujui, benar juga, orang yang begitu kaya, setidaknya juga adalah kakek tua yang berumur 7 atau 80 tahun. Itu memang tidak cocok. Winda Su berkata, menurutku, kita terus menerima kebaikan budi dari Tuan Ling, tidak bagus seperti ini. Harus cari kesempatan untuk temui Tuan Ling ini, jelaskan dengan dia. Jennifer Wu berkata, dia baik padamu, kamu masih mau tolak? Atau kamu juga peduli akan komentar orang-orang keluarga Su? Winda Su tidak tahu sejak kapan mulai beredar desas-desus di dalam keluarga Su bahwa dirinya adalah wanita simpanan Tuan Ling. Ini membuat dalam hati Winda Su sangat tidak nyaman. Sebelumnya, semua orang mencela dan merendahkan Eric Ling yang berselingkuh di luar. Sekarang dia juga berubah menjadi Eric Ling yang dulu. Winda Su berkata dengan berat, sudah tersebar luas, aku peduli juga tidak ada gunanya. Hanya saja selalu mengandalkan bantuan Tuan Ling, tidak begitu baik. Jennifer Wu berkata, dikasih hati minta jantung, Nona besar Su, sadarlah. Jika tidak ada bantuan Tuan Ling,
rumah sakit Husada kita sudah bangkrut, juga tidak mungkin direbut kembali dari tangan keluarga Su. Benar juga. Winda Su menundukkan kepala, tidak lagi berbicara. Tindakan Larry Chen ini, tidak dia bicarakan terlebih dahulu dengan Eric Ling. Mendengarnya, dalam hati Eric Ling sedikit terharu. Benar, jika rumah sakit Husada ingin dikembangkan, harus memiliki sebuah lahan di kawasan pusat bisnis. Kesempatan seperti ini sangat langka, karena hanya ada beberapa kawasan pusat bisnis saja di dalam sebuah kota. Selama bertahun-tahun, beberapa kawasan tersebut sudah didapatkan oleh orang lain. Lahan di distrik Marina ini, sangat terpusat, merupakan satu-satunya lahan properti bisnis di kawasan pusat bisnis. Larry Chen sangat berniat. Mendengar perkataanmu, malam ini Haru Inoue harus menang. Eric Ling juga merasa seharusnya mendapatkan lahan ini dan memberikannya untuk istri. Selama beberapa hari ini, dalam hati Eric Ling semakin merasa bersalah pada istrinya. Dia selalu berpikir ingin melakukan sesuatu untuk istri, menebus kesalahannya. Larry Chen menyeruput teh, lalu dia mengerutkan alis. Hal ini, aku benar-benar tidak punya keyakinan. Chen Boxing Center adalah anggota dari asosiasi tinju, sudah merupakan boxing center tua. Jimmy Chen bahkan sudah lama terkenal, sedangkan Haru Inoue adalah petinju kelas platinum bintang 2 yang baru naik tingkat. Tetapi ini sudah petinju terhebat yang bisa aku dapatkan. Eric Ling mengangguk, kamu sudah berniat sekali. 4 kata dari Eric Ling yang sederhana langsung membuat Larry Chen girang, dapat berkontribusi untuk Tuan Ling, adalah kehormatanku. Aku hanya khawatir masalah ini belum tentu dapat terlaksana. Eric Ling berkata, tidak apa-apa. Lihat dulu saja. Segera, seorang pria yang mengenakan pakaian petarung memasuki ruangan privat. CEO Chen, Anda cari aku. Pria itu setinggi 1,9 meter, tinggi dan kekar. Setiap otot di badannya memberikan tekanan yang sangat besar pada orang. Itu adalah Haru Inoue. Ketika pertandingan hendak dimulai, dia datang kemari untuk menyapa Larry Chen. Larry Chen mengarahkan telapak tangan pada Eric Ling. Ini adalah Tuan Ling, kali ini kamu menang atau tidak, akan berkaitan dengan keuntungan dan muka Tuan Ling. Kamu jangan membuat Tuan Ling kecewa, juga jangan membuat aku susah. Haru Inoue bersoja pada Eric Ling dengan hormat, lalu dia berkata, Haru Inoue pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Ling, terlebih lagi tidak akan membuat CEO Chen kesusahan. Eric Ling mengangguk, apa yang paling kamu kuasai? Haru Inoue berkata, teknik tendangan. Satu tendanganku bisa menendang mati seekor kerbau. Perumpamaan ini sudah sangat menakutkan. Eric Ling bertanya lagi, apa yang paling Jimmy Chen kuasai? Haru Inoue berkata, aku belum pernah bertarung dengan dia, tetapi aku pernah menonton pertandingannya. Yang dia kuasai adalah teknik tinjuan dan telapak. Eric Ling berkata, orang yang menguasai teknik tendangan, teknik tinjuannya pasti kurang mahir. Sementara orang yang menguasai teknik tinjuan, teknik tendangannya belum tentu tidak mahir. Kamu jangan menyerang dengan gegabah, terlebih lagi jangan memaparkan kartu andalanmu. Haru Inoue tampak sedikit tidak senang, aku adalah petinju kelas platinum yang sudah lama mengarungi di atas gelanggang pertandingan, pemahamanku terhadap gelanggang lebih mendalam dibanding Tuan. Mohon Tuan percaya saja padaku. Meski Larry Chen merasa perkataan Haru Inoue tidak begitu tepat, tetapi dia juga tidak enak untuk berkata apa-apa. Tingkatan petinju kelas platinum sudah sangat tinggi, walau Larry Chen adalah bos dari Lamar Boxing Center, tetapi juga tidak bisa tidak memberi hormat pada Haru Inoue. Eric Ling mendesah, dia mengangkat gelas teh dan minum, tidak lagi berbicara. Haru Inoue semakin tidak senang, dia berjalan pergi dengan ekspresi penuh amarah. Baru saja sampai di depan pintu, terdengar Eric Ling yang mendesah di dalam ruangan privat, Larry Chen, Haru Inoue pasti kalah. Aku tidak akan kalah, kamu jangan terlalu memandang rendah orang lain. Tunggu lihat saja nanti. Setelah berbicara, Haru Inoue langsung pergi dengan gagah. Larry Chen bertampang canggung, Tuan Ling, benar-benar maaf.
Haru Inoue ini memang gegabah dalam bicara, ditambah dengan status kedudukannya yang tidak biasa, aku juga enak untuk mengatai dia. Eric Ling bergeleng, bukan salahmu, psikisnya sendiri yang tidak baik. Pertarungan berikut ini, pasti kalah telak. Tidak kan? Larry Chen sangat terkejut, meski peluang kemenangannya lebih kecil, tetapi keadaan di atas gelanggang selalu berubah dalam setiap saat, dia belum tentu tidak punya harapan. Bisa melewati 8 jurus dari Jimmy Chen, sudah termasuk bernyawa besar. Eric Ling berkata dengan pelan. Pada saat ini, terdengar sorakan yang menggemuruh di arena pertandingan. Dua orang petinju yang mengenakan seragam petarung pun naik ke atas gelanggang, berjalan sampai ke tengah gelanggang di bawah sorakan orang-orang. Moderator dari pertandingan tinju ini, tepat adalah Cindy Lee. Cindy Lee mengenakan celana hitam ketat yang berkaki kecil, dan kemeja putih setengah transparan yang menampakkan pundak, tampak indah mempesona. Dengan singkat dia memperkenalkan riwayat hidup dari kedua orang petinju. Pada akhirnya dia berkata, pertarungan antar petinju kelas platinum yang diperhatikan oleh semua orang ini akhirnya akan dimulai. Ini adalah pertandingan tinju kelas platinum ke-6 di kota Zhonghai pada tahun ini. Keduanya adalah master tinju kelas platinum bintang 2, lalu bagaimanakah kemenangannya? Mari kita saksikan bersama. Mulai. Setelah menyerukan, mulai, Cindy Lee bergegas meninggalkan gelanggang. Di atas gelanggang, hanya tersisa Jimmy Chen dan Haru Inoue. Jimmy Chen berkata dengan dingin, Haru Inoue, jamu hanya petinju kelas platinum yang baru naik tingkat, sama sekali bukan lawanku, langsung menyerah saja. Haru Inoue berkata dengan dingin, dasar sombong, jangan kira kamu sudah lama terkenal maka bisa berlagak congkak. Zaman ini, sudah adalah dunia anak muda. Hari ini aku akan menjatuhkan kamu di sini. Selesai berbicara, Haru Inoue bergegas maju menyerbu, melontarkan satu tendangan sabit dan satu sapuan, serangannya sangat cepat. Jimmy Chen berdiri di tempat, berhasil menghindari semua serangan Haru Inoue. Sosok dua orang itu saling bertubrukan, auranya menerjang di atas gelanggang. Tidak bisa dipungkiri, teknik tendangan Haru Inoue memang sangat unggul, memperoleh sorakan dari sebagian besar orang di dalam arena pertandingan. Haru Inoue memang petinju kelas platinum yang baru naik tingkat. Teknik tendangannya ini sangat keren. Begitu terkena, tidak mati pun akan luka. Serangan yang begitu kuat dan berkesinambungan. Meski Jimmy Chen sudah lama terkenal, tetapi rasanya susah untuk menghindari semuanya, tampaknya sudah akan kalah. Jimmy Chen tidak seharusnya terus melakukan pertahanan, dengan begitu akan kehilangan kesempatan memimpin. Aku lihat peluang kemenangan Jimmy Chen sudah tidak besar. Semua orang pun mengira Jimmy Chen akan kalah. Namun ketika Haru Inoue melontarkan jurus kelima, tiba-tiba Jimmy Chen mengatakan, hanya sekedar gaya. Tangan kanannya menangkis tendangan lawan, dan lututnya menangkis sapuan lawan. Pada saat ini, di dalam ruangan privat, Eric Ling menghabiskan tegukan teh terakhir, dia bangkit berdiri dan berjalan pergi, baru 5 jurus, sudah kalah. Eric Ling langsung pergi setelah berbicara. Larry Chen bertampang canggung, tatapannya tertuju pada gelanggang dan dia bergumam, sekarang serangan Haru Inoue sangat ganas, sudah memimpin di depan. Bagaimana mungkin bisa kalah? Larry Chen tidak paham. Tepat ketika itu, gawat, Haru Inoue berseru di atas gelanggang, samar-samar dia memiliki firasat buruk, lalu dia hendak mundur menghindar. Sudah terlambat, badan Jimmy Chen menerjang bagai harimau ganas, tangan kanannya membentuk cengkeraman dan langsung mencekik leher Haru Inoue. Mencekik leher di tengah udara. Krak, tenggorokan Haru Inoue langsung hancur, dan dia ditekan di atas lantai oleh Jimmy Chen. Haru Inoue muntah darah dan sekarat. Wah, baru 5 jurus saja sudah menentukan kemenangan. Jimmy Chen menang. Suara Cindy Lee menggema di seluruh arena pertandingan. Larry Chen menarik napas dingin, ekspresinya sangat kaget, baru 5 jurus saja sudah kalah. Tuan Ling benar-benar akurat sekali ramalannya. Sejak Eric Ling pergi sampai kekalahan Haru Inoue, totalnya 2 atau 3 detik saja.
Ketika Larry Chen mengejar keluar dari ruangan privat, Eric Ling sudah pergi jauh. Pemuda ini, sebenarnya siapa? Mengapa masalah seperti ini saja bisa dia ramaikan? Larry Chen merasa mulutnya kering, pertarungannya kalah, lahan ini juga akan diberikan pada orang lain. Aku Larry Chen, pada akhirnya tetap membuat Tuan Ling kecewa. Tadi Tuan Ling pergi terlebih dahulu, mungkin sangat kecewa padaku. Aduh. Dalam 2 hari ini, berita terbesar di kota Zhonghai tak lain dan tak bukan adalah lahan untuk kegunaan medis yang ditawarkan distrik Marina. Perusahaan Chen yang awalnya menawarkan harga dengan sengit dengan perusahaan Han, tiba-tiba menjadi padam dan menyerah dalam penawaran harga. Pada akhirnya, lahan itu jatuh ke dalam tangan perusahaan Han. Kemudian, perusahaan Han mengumumkan akan mencurahkan 1.200.000.000 yuan untuk membangun sebuah rumah sakit komprehensif tingkat Ma yang berskala besar, untuk melayani seluruh warga distrik Marina. Kabar ini langsung menggemparkan seluruh distrik Marina. Winda Su dan Jennifer Wu bahkan datang sendiri ke lokasi tender untuk menyaksikannya. Ketika pergi, entah mengapa dalam hati mereka merasa kecewa. Jennifer Wu mendesah, perusahaan Han menang total. Tetapi perusahaan Chen menyerah di tengah jalan, benar-benar aneh sekali. Kelihatannya bahkan Tuan Ling di belakang kamu itu juga tidak bisa menekan perusahaan Han. Tetapi dipikir-pikir juga tidak heran. Perusahaan Han merupakan perusahaan besar nomor 1 di kota Zhonghai yang bergerak di bidang medis dan obat-obatan, terlebih lagi adalah anggota majelis dari SPZ. Tuan Ling ingin menekan keberadaan yang begitu besar, tentu sedikit tidak sanggup. Winda Su merasa tak berdaya, kamu ini, jangan sembarangan pikir. Mungkin Larry Chen tiba-tiba tidak ingin berebut lagi. Lagi pula di tangan Larry Chen juga tidak ada sumber daya di bidang medis dan obat-obatan. Jika dia mengambil tanah ini, juga akan sangat susah untuk memenuhi persyaratan pengembangan. Jennifer Wu bertampang kecewa. Sebelumnya tidak ada investasi instansi medis dan obat-obatan yang besar di distrik Marina, sebagian besar adalah badan medis dan perusahaan obat lokal. Di bawah situasi seperti ini, kita masih punya kesempatan. Sekarang perusahaan Hansi Ikan Hiu ini sudah menyerbu ke dalam distrik Marina, masa depan rumah sakit Husada kita akan semakin kecil. Winda Su bertampang galau, iya. Ikan besar seperti perusahaan Han ini memasuki distrik Marina, akan membuat pengembangan rumah sakit Husada kita menjadi sangat sulit. Tetapi sekarang juga tidak ada solusi lain. Jennifer Wu berkata, kalau tidak pergi minta bantuan dengan Tuan Ling saja. Winda Su berkata dengan ragu, sekarang aku pun tidak tahu siapa Tuan Ling itu, juga tidak tahu bagaimana menghubungi Tuan Ling. Jennifer Wu berkata, cari Larry Chen. Dia bisa hubungi Tuan Ling kan? Winda Su berkata, begini juga tidak baik kan? Apanya yang tidak baik? Ayo, aku bawa kamu pergi ke sana. Jennifer Wu menarik Winda Su, dengarkan aku. Ratusan orang di rumah sakit masih menunggu uang untuk hidup. Jika rumah sakit tidak dikembangkan, tanggung jawab kita akan menjadi besar. Sudah sampai saat ini, jangan pikirkan muka lagi. Setelah kembali ke gedung perusahaan Chen, suasana hati Larry Chen sangat sumpek. Di samping, Anton Lu menuangkan teh untuknya dan berkata menghibur, CEO Chen, kamu juga jangan lesu. Perusahaan Han merupakan anggota majelis dari SPZ di kota Zhonghai, adalah pemimpin besar yang merajalela di seluruh kota Zhonghai. Kita hanya sekedar menguasai distrik Marina saja. Kali ini kalah dengan perusahaan Han, sebenarnya sudah berada di dalam dugaan. Larry Chen mendesah dengan dalam, iya. Aku seharusnya sudah menduga hal ini. Tetapi yang aku kesalkan adalah, aku tidak seharusnya memberitahu Tuan Ling terlebih dahulu. Masalah belum terlaksana pun sudah beritahu, dengan begini akan tampak aku sangat tidak berkemampuan. Jika aku tidak mengatakannya di dalam ruangan privat, sekarang Tuan Ling juga tidak akan kecewa padaku. Anton Lu berkata, aku justru tidak merasa begitu. Mata Larry Chen berbinar, lalu bagaimana? Anton Lu berkata, sudah kamu katakan, ini adalah masalah bagus. Setidaknya Tuan Ling tahu,
kamu sangat menaruh hati pada masalahnya, sudah berusaha untuk masalahnya. Tuan Ling bukan orang yang menitik beratkan keuntungan, dia akan menaruhnya dalam hati. Setelah merenungkan sesaat, Larry Chen mengangguk, ini juga termasuk kabar baik di antara kabar buruk. Tuan Ling adalah harapan kebangkitan keluarga Chen kita. Aku sudah berjuang selama setengah hidup juga tidak dapat bergabung ke dalam SPZ, tetapi bagi Tuan Ling, ini hanya masalah satu kalimat saja. Masalah Tuan Ling, pasti harus diutamakan. Tetapi kali ini, aku sudah tidak berdaya lagi. Tepat ketika ini, seorang anak buahnya berjalan masuk, CEO Chen, Winda Su ingin menemui Anda. Persilakan masuk. Larry Chen bergegas berdiri. Begitu Winda Su dan Jennifer Wu masuk, Larry Chen sendiri bangkit berdiri dan menyeduh teh untuk mereka. Dia berkata dengan senyum ramah, Nona Su, ada apa datang kemari? Winda Su tergagap sesaat juga tidak dapat mengatakannya. Lalu Jennifer Wu membantunya berkata, CEO Chen, aku tahu kami tidak seharusnya datang. Tetapi masalah hari ini, Anda juga sudah lihat sendiri di lokasinya. Lahan properti medis terpenting di distrik Marina sudah didapatkan oleh perusahaan Han. Ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan masa depan rumah sakit Husada kami. Juga sangat tidak menguntungkan bagi pengembangan CEO Chen. Karena selama ini tidak ada tokoh pemimpin besar yang masuk ke distrik Marina, sebelumnya juga Anda yang terus menguasai kawasan ini. Tetapi kehadiran perusahaan Han membuat keadaannya menjadi tidak jelas. Larry Chen berkata dengan senyum, ada masalah apa bisa langsung dikatakan saja. Jennifer Wu berkata, kami ingin meminta Anda untuk memperkenalkan kami dengan Tuan Ling. Kami ingin menemui Tuan Ling. Mendengarnya, Larry Chen pun terkejut. Ternyata Winda Su masih belum mengetahui bahwa Tuan Ling adalah Eric Ling. Ini sungguh ironis sekali. Kelihatannya Tuan Ling sangat memandang berat identitasnya sendiri, istrinya saja tidak diberitahu. Larry Chen juga tidak berkutat pada masalah ini lagi, melainkan berkata, kalian datang demi lahan properti medis di distrik Marina itu kan? Jennifer Wu berkata, benar. Selain itu, selama ini Tuan Ling terus memberi kami bantuan tanpa pamrih, kami juga ingin menyatakan terima kasih padanya secara langsung. Mohon CEO Chen bisa mempertemukan kami. Larry Chen berkata, bisa. Tetapi Tuan Ling sangat sibuk, aku juga perlu membuat janji terlebih dahulu. Kalau tidak kalian pulang dulu saja, setelah aku sudah menentukan waktu pertemuannya, aku akan suruh Anton hubungi kamu. Tetapi aku katakan di awal, belum pasti aku bisa berhasil membuat janji dengan Tuan Ling. Terima kasih banyak CEO Chen. Kalau begitu kami pamit dulu. Ketika Jennifer Wu dan Winda Su pergi, suasana hati mereka sangat baik. Dalam pandangan mereka, masalah yang sudah Larry Chen sanggupi, maka pasti tidak akan ada masalah. Setelah kembali ke restoran Asia, melalui televisi dan koran, Eric Ling melihat bahwa perusahaan Han berhasil mendapatkan lahan properti medis yang paling viral di distrik Marina itu. Serta melihat pidato Samuel Han di televisi yang penuh semangat dan berkobar-kobar. Setelah mematikan televisi, Eric Ling mendapatkan panggilan telepon dari Larry Chen. Di telepon, Larry Chen menyatakan hal di mana Winda Su yang ingin menemuinya untuk menyatakan terima kasih secara langsung, juga menyatakan keinginan Winda Su untuk mendapatkan lahan itu. Mendengarnya, Eric Ling hanya mengatakan, aku tahu. Lalu dia langsung mengakhiri panggilan telepon. Perusahaan Han tidaklah sepele. Eric Ling bisa menekan perusahaan Han dengan menggunakan kekuatan Brian Ma. Itu adalah karena perusahaan Han merupakan anggota majelis dari SPZ. Keuntungannya berada di dalam kuasa tangan Brian Ma. Jika benar-benar bertarung dengan nyata, kekuatan perusahaan Han juga sangat besar. Sesaat kemudian, Laurie Jiang berjalan ke depan Eric Ling dan berkata dengan hormat, Tuan Ling, Anda mencari saya. Eric Ling melemparkan koran yang memuat Samuel Han berhasil mendapatkan lahan di distrik Marina itu ke depan Laurie Jiang. Dia berkata pelan, lahan ini, istriku juga mau. Laurie Jiang langsung memahami maksud Eric Ling, Tuan Ling ingin membeli lahan ini.
Eric Ling berkata, perusahaan Han adalah bos besar di bidang medis dan obat-obatan. Dia memiliki keunggulan alamiah. Jika ingin mendapatkan lahan ini dari tangannya, takutnya perlu mengeluarkan dana yang sangat besar. Laurie Jiang berkata, asalkan Tuan Ling mau, kita beli saja. Eric Ling berkata, tidak, mereka tidak pantas untuk mendapatkan begitu banyak uang, sepeser pun tidak pantas. Laurie Jiang berkata, lalu maksud Tuan Ling? Eric Ling berkata, kamu pergi ingatkan Samuel Han, katakan Tuan Ling menginginkan lahan ini, lihat bagaimana jawabannya. Laurie Jiang berkata, jika dia bersedia memberikannya, maka keluarga Han masih bisa terus menjalani kehidupan yang makmur di kota Zonghai. Jika Samuel Han tidak bersedia memberi Tuan Ling muka, maka keluarga Han juga akan mulai menjalani kemunduran. Eric Ling mengangguk, repotkan kamu. Laurie Jiang berkata, aku paham. Aku hanya akan mengingatkannya satu kalimat, tidak akan mengatakan yang lain. Semuanya tergantung pada pilihan Samuel Han sendiri. Setelah Laurie Jiang pergi, Eric Ling menyeduh segelas teh untuk dirinya sendiri. Dia berdiri di samping jendela sambil melihat kendaraan yang lalu lalang di luar sana. Kali ini, Winda Su mencari Larry Chen dan ingin menemui Tuan Ling. Eric Ling tentu tidak akan menampakkan muka. Waktunya belum tiba. Winda, maaf. Keesokan paginya, Eric Ling dibangunkan oleh suara ketukan Yuni Lin yang cemas. Tuan Ling, ada orang yang datang berbuat onar. Yuni Lin terengah-engah dan wajahnya pucat. Oh, kenapa orang zaman sekarang begitu congkak? Beraninya datang berbuat onar di tempatku. Eric Ling bergegas mengenakan pakaian dan ikut turun ke bawah. Baru sampai di lobi lantai 1, di dalam maupun di luar aula pun penuh dengan orang. Semuanya berbadan kekar dan tinggi besar, tatapan mereka ganas. Tampak jelas bahwa mereka adalah petarung hebat. Orang yang memimpin di depan, tepat adalah Ronald Chen. Lutut Ronald Chen dipasang dengan papan kayu penopang dan dibalut dengan perban. Dia duduk di atas kursi roda, tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya. Sepertinya telah menerima banyak penderitaan. Di sekitar, para karyawan restoran Asia berdiri di pojokan dengan ekspresi penuh ketakutan, sama sekali tidak berani muncul di dalam pandangan mata Ronald Chen mereka. Meja dan kursi serta peralatan makan yang hancur berserakan di lantai, menunjukkan baru saja terjadi konflik sengit di sini. Eric Ling, akhirnya kamu muncul juga. Ronald Chen memegangi tongkat besi, sambil menghancurkan meja kursi di sekitar sambil berbicara, aku kira kamu akan menjadi kura-kura dalam tempurung. Eric Ling mengernyit, apa maksudnya ini? Merasa hidupnya terlalu panjang. Ronald Chen sangat congkak, kamu salah, orang yang hidupnya terlalu panjang adalah kamu. Masalah waktu itu, sudah membuat Jimmy Chen sang wakil bos dari Chen Boxing Center kami marah. Wakil bos marah, akibatnya akan sangat parah. Kali ini, aku datang membawakan surat tulis tangan sendiri dari bos Jimmy untuk kamu. Seorang anak buah menyodorkan sebuah surat untuk Eric Ling. Eric Ling membukanya. Tulisan yang meliuk-liuk di atas surat tersebut berbunyi, di luar Danau Jatih, menggonggong selama seharian. Kalau tidak, aku Jimmy Chen akan ambil nyawa anjingmu itu. Surat yang sangat mendominasi. Eric Ling yang melihatnya tidak bisa menahan tawa, Jimmy Chen ini sudah tidak ingin hidup lagi. Ronald Chen berkata marah, lancang kamu, tidak boleh tidak hormat pada bos Jimmy. Eric Ling mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, lalu dia membakar surat itu. Eric Ling, beraninya kamu terang-terangan membakar surat bos Jimmy, kamu ini sungguh lancang pada bos Jimmy. Ronald Chen berseru gusar. Eric Ling tersenyum dingin dan berkata, Ronald Chen, kelihatannya aku masih terlalu bijaksana. Pulanglah dan beritahu Jimmy Chen, cuci lehernya dengan bersih. 3 hari kemudian, aku Eric Ling akan datang berkunjung sendiri. Eric Ling, bos Jimmy menyuruh kamu menggonggong selama seharian di Danau Jatih, maka masalah ini akan lewat begitu saja. Meski kamu datang sendiri untuk meminta maaf pada bos Jimmy juga tidak akan memaafkan kamu. Ronald Chen berkata dengan gagah,
masalah yang bos Jimmy kami suruh kamu lakukan, kamu berlutut dan memohon ampun juga tidak ada gunanya. Salahkan kamu sendiri saja yang terlalu congkak pada waktu itu. Jika tahu akan begini, untuk apa seperti itu? Sampai sekarang Ronald Chen masih mengira Eric Ling datang berkunjung adalah untuk meminta maaf pada Jimmy Chen. Kamu salah. Eric Ling menghisap rokok dengan kuat dan berkata, kepergian aku ke Chen Boxing Center adalah untuk menghapus total Chen Boxing Center dari dunia ini. Sekarang, kalian sudah boleh pergi. Eric Ling berbalik badan dan pergi. Yuni Lin, suruh mereka bayar kerugian meja kursi dengan 10 kali lipat. Barulah Yuni Lin menghela napas lega, bagaimana jika mereka tidak bayar? Eric Ling berkata dengan dingin, kalau begitu bayar dengan nyawa Ronald Chen saja. Suara Eric Ling tidak besar, tetapi entah mengapa, Ronald Chen justru merasakan hawa dingin yang menusuk hati. Dalam hatinya pun bergidik tak tertahankan. Master Chen, kami hanya sekedar menghancurkan beberapa meja kursi saja, memangnya perlu bayar? Iya, bisa kita hancurkan meja kursinya, adalah kehormatan mereka. Ada Anda yang membela kami, dia juga tidak berani berbuat apa-apa pada Anda. Beberapa kacung di belakang Ronald Chen langsung mengutarakan amarah dan tidak ingin membayar denda. Ronald Chen juga ingin mengatakan, tidak bayar, dengan gagah. Tetapi melihat sepasang mata Eric Ling yang dingin seperti es, dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Pada akhirnya, Ronald Chen menggertak gigi, dia berkata perlahan-lahan, bayar. Aku Ronald Chen adalah orang yang berbicara logis. Eric Ling, kecongkakan kamu sudah berakhir. 3 hari lagi, aku akan membungkus mayatmu di Chen Boxing Center.